Ya, jadi gue tuh ingat banget tahun 2020 ya, 2020, 2019 lah, 2019 ke 2020 itu adalah titik terendah di mana gue sama istri harus menghadapi kenyataan pahit banget, di mana gue itu cuman punya uang Rp60.000 pada saat itu. Jadi kita alami posisi itu banget gitu ya, sampai akhirnya kalau teman-teman masih bisa nonton di YouTube gue, Ray itu masih jualan nasi uduk tuh, nasi uduk di depan ruko, bahkan bukan di rukonya, dia di depan ruko jualan nasi uduk per porsi 15.000, 10 sampai 15.000. Satu hari untungnya cuma 750.000, 500 sampai 750.000 lah. Itu terjadi, itu yang kami alami. Tapi gue di situ tuh terpukul ketika gue ngelihat Ray yang sudah begitu capeknya jualan nasi uduk, mendapatkan uang pas-pasan untuk ngidupin keluarga gitu ya. Terpukulnya adalah ketika pulang ke rumah malam, gua ngiter juga, gua capek, gua minta Ray untuk tolong pijitin gua, dia masih mau pijitin gua tuh di malam hari itu. Di situ tuh gua ada rasa, di satu sisi gua harus mengubah posisi hidup gua tuh sekarang agar gua bisa bahagiain Ray, gua bisa bahagiain seluruh keluarga gua. Jadi pada saat itu akhirnya ada di satu momen Ray sambil mijitin gue tuh dia nangis. Dia nangis terus dia bilang begini, ini gimana? Kita uang pas-pasan. Sementara Aaron harus sudah masuk sekolah Pak. Pada saat itu anak kita ya, gitu ya. Aaron harus masuk sekolah. Ditambah lagi ada Tamir juga, anaknya Ray yang harus dimasukkan ke sekolah. Kebutuhan begitu banyak, begitu besar. Gue berusaha untuk menenangkan Ray, tapi bingung caranya. Akhirnya gue kalau menjelaskan hal apa yang akan gue lakukan juga kan pusing juga kan ngejelasin ke perempuan kan. Hingga pada saat itu gue cuma ngomong begini, udah kamu tenang aja, tahun depan kita kaya. Itu yang bisa gue lakukan ke Ray. Tahun depan kita bakal kaya, tahun depan hidup kita akan berubah. Dia sempat nanya caranya bagaimana. Kamu percaya sama aku kan? Itu jawaban gue tuh. Kamu percaya sama aku, kamu serahkan semuanya ke aku. Intinya tahun depan kita kaya. Aku cuma minta satu hal. Kamu boleh nangis, kamu boleh sedih, kamu boleh ungkapkan apapun rasa sedih kamu itu hanya di dalam kamar. Tapi after kamu keluar dari kamar, jangan ada satupun orang di luar sana yang tahu kalau saat ini kita itu sedang terpuruk, kita itu sedih. Itu yang gua akhirnya sampaikan ke dia. Janji, oke, dia nggak akan menunjukkan rasa sedih itu. Itu rule yang pertama tuh. Rule yang kedua adalah kamu jangan pernah mengeluh ke siapapun, ke keluarga, ke sahabat, kerabat, siapapun. Kamu jangan pernah mengeluh. Oke, itu rule kedua. Rule ketiga adalah ini yang paling no make sense sebenarnya, tapi gua punya tingkat iman dan keyakinan yang cukup besar pada saat itu, sehingga gua ngomong ke Ray, gua mau kita hire karyawan untuk membantu segala macam keperluan kita di rumah. Karena kalau kita berdua saja untuk kerja, kita berdua saja untuk cari uang, menurut gua nggak masuk di akal. Akhirnya kita hire 7 orang karyawan. 1 babysitter, ada bantu driver, padahal saat itu mobil nggak ada gitu. Tapi gua butuh 1 driver yang kalau misalnya gua jalan-jalan kemana, gua dampingin klien, gua pada saat berhadapan dengan klien ada orang yang bantu gua nyetir, sekalipun mobil gua harus sewa gitu kan. Nah, hingga pada akhirnya Ray sempat nanya, kita kan uang cuma pas-pasan, gimana cara kita ngegaji di karyawan? Gue cuma kasih penjelasan ke Ray begini, kita minta sama Tuhan, ya Tuhan kasih kita kaya, Tuhan kabulkan apa enggak? Tentu enggak. Yang pasti yang gua tahu adalah janji Tuhan ke kita manusia cuma satu, Tuhan itu akan memberikan apapun itu sesuai dengan kebutuhan kita. Tuhan akan mencukupi kita sesuai dengan kebutuhan kita. Karena gue berkaca dengan
Misalnya banyak sekali orang-orang, mohon maaf nih, gelandangan di jalan, bahkan orang yang mengalami gangguan jiwa di jalanan, tidak pernah tuh mati kelaparan tuh. Tuhan selalu ada aja mencukupi dia sehari ini makan, ada aja yang ngasih rezeki buat mereka gitu. Sehingga patokan gua adalah kalau kita mau mengubah hidup kita, kita mau mendapatkan rezeki dari Tuhan lebih, maka kita harus tingkatkan kebutuhan kita biar Tuhan yang cukupi. Itu urusannya Tuhan. Maka ketika gua punya 7 karyawan, gua menganggap bahwa 7 orang karyawan gua ini adalah orang-orang yang saat ini memiliki kebutuhan, dan kebutuhan mereka adalah kebutuhan gua juga. Sehingga jika gua minta kepada Tuhan, ya tetap permintaan gua tetap sama dengan orang-orang lain. Tuhan cukupi kebutuhanku. Maka alhamdulillahnya ketika itu gua punya proses panjang, gua mendapatkan klien-klien yang bermutu, bahkan mendapatkan satu project yang begitu besar, sehingga akhirnya perlahan hidup gua mulai berubah dari situ. Dan artinya kalau ditanya apakah gue targetkan untuk akhirnya gue bisa seperti ini, gue sama sekali tidak punya target yang gue harus ada di posisi ini, enggak. Yang pasti target gue adalah gue pengen bahagiain keluarga gue, karyawan harus semuanya tergaji, tidak boleh terlambat satu hari pun. Bagaimana caranya orang-orang di sekitar gue bahagia, itu aja sebenarnya prinsip yang gue selalu pegang gitu. Jadi nggak ada tuh target-target yang rancangan atau strategi yang akhirnya gua buat untuk gua menjadi seperti saat ini sih sebenarnya gitu. Nah gini, jadi kalau seandainya orang bilang wah Ray mah enak, artis jualan nasi uduk lagi, ya itulah memang kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita, itulah bentuk daripada nyatanya rasa adil Tuhan itu. Kita susah pada saat itu. Selain keartisan dari Ray, apa yang bisa kita jual ke orang? Kalau kita bilang Ray masaknya enak, loh banyak orang di luaran yang mungkin masaknya jauh lebih enak daripada Ray. Tapi gue syukurin pada saat itu kamu masih diberikan kesempatan oleh Tuhan dikenal orang. Kamu bisa masak nasi uduk, kamu jualan, mungkin dari situ laku. Dan alhamdulillahnya sebenarnya di ruko itu banyak juga orang-orang yang jualan kayak nasi uduk, ada yang jualan bakmi juga, ada jualan apa. Tapi alhamdulillahnya yang kami kita pada saat itu, karena apa? Mungkin orang melihat wah Ray dikenal gitu. Karena Ray dikenal, banyak orang yang datang akhirnya mau beli. Gua sangat mensyukuri itu, dan gua tidak mungkiri bahwa memang pada saat itu sangat dibantu sekali dengan apa yang Ray miliki. Nah kalau ditanya konkretnya bagaimana bisa beranjak merubah hidup, gua simpelnya begini. Gua itu namanya manusia ya, di saat kepepet pasti akan melakukan begitu banyak cara untuk mengubah hidup. Oke, gue tidak munafik. Pada saat itu gue melakukan sesuatu hal yang kalau ditelusuri secara hukum ya pasti ada pelanggaran-pelanggaran dikit lah, namanya beko-beko. Nggak ada orang yang kaya instan lurus-lurus aja, bullshit. Gue ngomong fair-fairan aja. Sehingga gue bisa mengubah hidup. Gue akui ada hal-hal yang memang kita lakukan agak sedikit berbelok dan akhirnya merubah konsep hidup yang selama ini kita punya. Kita syukuri ya, kita syukuri juga. Sekalipun ada rasa bertentangan di dalam hati, gue telah melakukan hal itu. Tapi yang pasti ketika gue lakukan itu, gue hari ini gue bisa hidupin keluarga. Tinggal bagaimana pertobatan gue, apakah diterima oleh Tuhan, itu kita serahkan kembali kepada Tuhan kan gitu. Yang pasti gue pernah melakukan sesuatu hal yang quote and quote sedikit ilegal gitu, sedikit miring, tapi alhamdulillah gue berhasil melewati itu dengan baik, dengan segala macam permasalahannya, dan akhirnya gue bisa mengubah hidup itu terjadi gitu. Dan gue akui dengan gue mengalami satu titik terendah gitu ya, yang gue punya satu-satunya kepada yang gue punya benar-benar yang gue pegang selama ini cuma satu, yaitu bagaimana orang bisa percaya kepada gua. Bagaimana orang itu bisa yakin kepada gua. Karena pada prinsipnya begini, kita kalau mau mengubah hidup, kita mau menjadi seseorang yang sukses, pasti nggak bisa kita itu sukses sendiri, ujuk-ujuk bangun tidur langsung kita sukses sendiri, nggak bisa. Pasti kita membutuhkan seseorang yang jauh lebih sukses di atas kita untuk angkat kita. Nah pertanyaan gua adalah, bagaimana orang sukses ini bisa punya keinginan untuk angkat kita? Alasannya apa? Apa karena kita pintar?
Apakah karena kita cerdas, IQ kita di atas rata-rata sehingga dia mau angkat kita? Tentu tidak. Karena kalau kita bicara kita pintar saja, dia pasti dengan kemampuan yang dia punya, dengan harta yang dia punya, dengan kesuksesan dia punya, dia bisa bayar orang yang lebih pintar dari kita. Bahkan atau jangan-jangan dia lebih pintar dari kita, sehingga dia nggak butuh kepintaran kita. Lalu apakah karena kita berani? Nggak juga. Bisa jadi dia lebih berani, dia bisa bayar orang-orang di luar sana yang jauh lebih berani dari kita. Yang dia butuhkan dari kita untuk orang sukses ini bisa angkat kita adalah kepercayaan. Sehingga itu yang selalu gue pegang. Bagaimana ketika kita melayani, kita harus menunjukkan loyalitas kita kepada orang tersebut, kita harus menunjukkan kemampuan kita harus menjaga kepercayaan yang dia berikan kepada kita. Kita harus amanah, itu yang selalu gue pegang. Sehingga ketika itu, pada saat gue ada di titik terendah, ada seseorang yang bisa gue katakan guru gua, mentor gua, abang-abangan gua, dia punya salah satu pekerjaan yang baik, itu ada satu project yang kami lakukan bersama, sekalipun itu tidak merupakan project yang lurus-lurus saja gitu yang tadi gua katakan, tapi kami lakukan bersama-sama dan alhamdulillahnya merubah hidup gua. Gue punya perusahaan yang bergerak di pertambangan nikel gitu ya, 35.000 hektar, alhamdulillah masih sedikit gitu ya. Lalu gue punya properti, tentunya Sentul City Central Property, itu punya gue, kebetulan gue CEO-nya dan gue yang mengelola Sentul City Central Property. Alhamdulillahnya ini bergerak di bidang real estate cukup baik. Lalu gue punya skincare saat ini, namanya Caritas Beauty, yang mana Caritas Beauty ini saat ini sudah tersebar di hampir 80% di wilayah Indonesia. Alhamdulillah itu juga berhasil gitu ya. Ya kembali lagi, gua syukurin aja apa yang Tuhan berikan. Semakin banyak usaha yang gua lakukan, semakin banyak karyawan. Kalau kita total karyawan ya tentu mencapai ribuan, apalagi di perusahaan pertambangan gua kan tentu ribuan. Artinya mereka ini bukan karena mereka karyawan, mereka kerja sama gue lalu gue bisa seenaknya juga, nggak bisa begitu. Gue selalu berpikir bahwa gue dititipkan oleh Tuhan harta, gue dititipkan oleh Tuhan karyawan untuk gue jaga, untuk bagaimana gue bisa manfaatkan sebaik-baiknya dan gue bisa memberikan kebaikan itu kepada orang-orang lain juga di luar sana. Sehingga kalau gue ditanya apakah gue bagaimana cara gue menghadapi itu, ya gue syukurin aja. Gue akan selalu setiap hari, percaya apa tidak, ketika gue ketemu dengan karyawan-karyawan gue membayangkan apa yang gue saat ini punya, ya gue kayak gila ya, Tuhan itu baik banget, Tuhan itu luar biasa banget kepada gue begitu. Gue kalau seandainya gue belangsakan, gue nggak baik gitu ya, wah gue tuh kelewatan. Gimana sih, ada orang, kita jangan bicara sampai Tuhan deh, kita bicara ada orang yang baik sama kita, lalu kita dengan jahatnya kita hianati dia, kita berpaling dari dia, itu adalah satu perbuatan yang sungguh tidak etis kan. Jadi gue selalu pegang teguh, Tuhan sudah titipkan sebegitu besar, Tuhan buka jalan selebar-lebarnya untuk kita. Bahkan gue bilang sama Ray, yang kita ini bukan ditetesin Tuhan, gue bilang ini kita ini diguyur, kita benar-benar ini diguyur. Semua permasalahan kita itu dibuat jadi kayak tidak ada masalah oleh Tuhan. Lewat begitu saja kita diberikan kesempatan sebesar-besarnya hingga akhirnya kita itu bisa begini. Sehingga yang harus pertama kali kita lakukan setiap kita bangun tidur adalah kita ucapkan syukur. Dan sekarang itu kita jangan lagi minta untuk harta dan lain-lain, tapi kita minta kesehatan. Karena percuma punya apa-apa tapi kalau kita sendiri tidak sehat juga percuma. Jadi gue selalu bilang sama Ray, kita minta sama Tuhan, yang penting sekarang sehat aja deh. Gue nggak butuh yang lain-lain. Kita sekarang usaha kita bisa sehat, kita bisa happy, dan kita bisa nikmatin itu dengan komposisi katakan untuk kebaikannya bisa mencapai 80 hingga 90% lah. Kenapa gua pilih salah satunya bisnisnya adalah skincare? Poinnya adalah saat ini skincare itu menjadi kebutuhan begitu banyak orang, gitu ya. Dan gua merasa kita harus siapkan satu produk, tentunya adalah produk yang
baik, berkualitas, yang bisa dinikmatin oleh banyak orang, yang bisa dipakai oleh banyak orang, tentunya ya itu akan menjadi pundi-pundi baru untuk kita. Kalau kita bicara itu lebih ke ekspansi bisnis lah. Jadi kalau ditanya apakah itu kado juga untuk Ray, gua lebih tepatnya adalah gua ingin ajarkan Ray, you kalau mau bisnis itu lo harus bisnis dengan sesuatu hal yang memang dibutuhkan dengan orang dan dekat dengan orang lain gitu. Sehingga gua discuss panjang dengan Ray, kita putuskan untuk bisnis skincare yang mana dia akan berhubungan dengan banyak orang. Tentunya dia harus bertanggung jawab juga untuk bagaimana agar mitra-mitra yang ada di Caritas ini juga semua mengalami hal yang serupa, bisa membantu orang untuk mengubah hidupnya juga. Jadi gua rasa itu adalah satu langkah yang gua pilih, dan itu adalah hal yang baik mungkin untuk Ray juga. Di sisi lain dengan Ray punya bisnis begitu, tentunya dia punya kesibukan. Jadi kalau gua keluar sendiri-sendiri nggak direcokin aja. Gua mengucapkan ini, gua pengen sebutkan sesuatu sebenarnya. Gua ingin sampaikan sesuatu. Cuman ini akan menjadi sebuah kontroversi. Tapi banyak gua sebenarnya dengar orang-orang di luaran sana yang ngomong begini ke gua. Lu jangan main perempuan. Lu kalau udah dari atas begitu lu jangan main perempuan. Lu kalau main perempuan nanti siap-siap lu hancur. Ini kan banyak nih orang-orang yang suka ngomong di luaran sana. Menurut gua itu adalah persepsi yang salah. Persepsi yang salah. Gua tanya beberapa orang dan gua research, gua survei. Di sini gua ingin menyampaikan sesuatu hal yang menghindar dari kemunafikan, karena gua nggak suka orang-orang yang kayak munafik apa segala macam, gua nggak suka. Tapi ini kita boleh fair-fairan aja. Silakan seluruh pria di muka bumi ini amati omongan gua, pikirkan, rasakan di dalam hati. Pertanyaan gua adalah untuk apa? Pertanyaan gua adalah lu pengen kaya, semua orang laki-laki di dunia ini pengen kaya. Pertanyaan gua, kenapa lu pengen kaya? Alasan apa yang akan membuat lu ingin sekali menjadi seseorang yang kaya? Itu dulu pertanyaannya. Kalau banyak laki-laki bilang di depan istrinya mungkin atau di depan keluarganya, oh tentu gua pengen kaya karena gua pengen bahagiain keluarga, gua bisa nafkahin keluarga gua. Kalau lu hanya sebatas ingin menafkahin keluarga, kenapa lu nggak cuma minta cukup sama Tuhan? Kenapa lu harus punya impian untuk jadi kaya? Sampai harus punya mobil mewah, harus sampai punya rumah yang besar. Kalau hanya untuk nafkahin dengan rumah kecil saja, istri 1, anak 2, dia hidup di rumah sepetak, cukup nggak? Cukup. Kalau hanya untuk nafkahin itu, yang penting anak bisa sekolah, nggak punya hutang, kan itu. Itu aja sebenarnya udah cukup. Lalu kenapa ingin kaya? Kan gitu. Ada yang bilang, saya ingin bersedekah, ingin berbagi kepada banyak orang. Kalau ingin berbagi, lu belum kaya aja, lu harus bisa lakukan itu. Berapa yang lu punya, tinggal lu manage bagaimana lu bisa keluarkan uang untuk bersedekah pada orang. Kan itu poinnya. Lalu kenapa ingin kaya? Intinya adalah begini, bukan hampir bahkan, semua lelaki normal tentunya ketika dia punya keinginan untuk kaya, satu-satunya yang ada di pikirannya dia adalah dia ingin punya kesempatan happy-happy di luaran sana dengan wanita lain tanpa mengganggu urusan dapur. Dengan bisa tetap menafkahi istri, dengan tetap bisa menafkahi keluarga, dia bisa punya kebebasan finansial yang mana digunakan bisa happy-happy di luaran sana. Lalu bagaimana yang istilah kalau main perempuan bisa di luaran sana bisa hancur? Konsepnya seseorang laki-laki akan hancur ketika dia, kalau gua selalu bilang, kepatil dengan wanita lain. Nah, kepatil itu bagaimana nih? Ada perempuan, gara-gara dia kenal dengan perempuan ini, dia berselingkuh dengan perempuan ini, ujung-ujungnya kerjaan nggak beres, keluarga tidak dinafkahi, jadi tidak bertanggung jawab. Kerjaan jadi ngalur ngidul kemana-mana, dikit-dikit bangun tidur langsung perempuan ini, mau tidur perempuan ini lagi. Itu yang akan membuat si laki-laki hancur. Tapi selama laki-laki bisa memanage kenakalan itu, tentunya nggak akan menjadi masalah yang besar. Dan itu yang gua lakukan. Bayangkan dulu gua punya duit cuma 60.000 nih, di samping gua tiba-tiba ada perempuan cakep nih lewat di depan gua, tapi gua nggak bisa berbuat apa-apa karena duit gua cuma 60.000 gitu kan. Akhirnya percaya apa tidak, pada saat itu gua memotivasi diri gua bilang di dalam hati gua,
suatu saat nanti gue ketemu sama ini cewek, bagaimana caranya gue tunjuk ini cewek harus ada di pelukan gue. Itu yang gue selalu tanamkan di hati, dan alhamdulillahnya itu sangat memacu sekali motivasi untuk hidup gue gitu. Jadi tidak masalah, intinya adalah setiap orang berhak untuk nakal, tetapi ketika dia nakal, dia harus bisa manage kenakalannya. Contoh misalnya gua itu setiap bulan ngambil profit, gua selalu sisihkan sedikit uang untuk uang kenakalan. Kalau gua sebutnya itu uang kenakalan. Yang mana uang kenakalan ini gua gunakan selama 1 bulan ke depan. Kalau ini habis, maka gua akan stop kenakalan gua itu sampai gua top up. Jadi ibaratnya kalau kita main di Kasino. Bukan main di kasino. Ibaratnya gue main di time zone itu, gue isi saldo dulu, habis isi saldo gue main kan, habis sudah selesai udah. Yang penting jangan sampai mengganggu urusan dapur, dan jangan sampai mengurangi tanggung jawab kepada keluarga, dan jangan sampai kerjaan jadi nggak beres. Itu yang gue selalu bilang, jangan sampai kita kepatil sama wanita gitu. Karena wanita itu, gue ingin sebutkan bahwa banyak wanita di luaran sana yang kadang-kadang ngelihat kita waktu kita miskin, kita nggak punya apa-apa, dia nggak mau deket tuh. Tapi pada saat kita udah punya sesuatu, ya dia nempel aja terus sama kita. Dan dia akan buat dengan gayanya, membuat kita nyaman banget. Dan akhirnya si laki-laki itu istilahnya ya segalanya lah, kaulah bulan, kaulah bintang. Itu yang sering alami. Nah kalau gue udah kebal tuh sama gitu-gitu. Jadi kalau ada perempuan, wah aku mau ini apa segala macam, udahlah gue udah tahu lah waktu gue miskin lu kemana gitu. Itu yang sebenarnya gue ingin sampaikan. Kuncinya adalah satu gini, laki-laki tidak pernah dituntut untuk setia. Betul, laki-laki dituntut untuk bertanggung jawab. Oke? Jadi kalau gue ditanya tentang harta tata wanita, tentu hari ini gue dititipkan oleh Tuhan dengan harta yang gue punya. Gue tahta, ya alhamdulillah gue saat ini punya beberapa perusahaan, dan gue menjadi pimpinan di perusahaan-perusahaan itu, ya alhamdulillah. Wanita, ya tentu gue pasti sebagai seorang laki-laki normal juga mendapatkan itu juga. Tinggal bagaimana gue manage wanita-wanita itu untuk tidak membuat gue kepatil, dan jangan sampai gue kepatil. Itu sih sebenarnya poinnya. Intinya ini udah menjadi impian semua laki-laki di dunia lah. Kalau tadi harta tata wanita sebagai impian, bukan impian ya, katanya itu adalah 3 hal godaan. Gue cuma mau sampaikan hal yang lebih unik lagi adalah 3 hal juga yang akan diimpikan oleh setiap orang di muka bumi ini, laki-laki di muka bumi ini terutama, yaitu adalah muda kaya raya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu 3 ini yang menjadi impian orang.